Kecantikan wanita Kamboja memancarkan pesona yang unik, dengan wajah yang lembut dan senyuman yang hangat. Mereka memiliki keanggunan alami yang terpancar melalui budaya dan tradisi, serta mata yang mencerminkan ketahanan dan kekuatan. Setiap langkah mereka bagaikan tarian, menciptakan harmoni antara keindahan fisik dan kepribadian yang menawan. Di video kali ini, panjenengan akan mengetahui tradisi unclup-unclup bebas, di mana setiap para gadis diperbolehkan menjajal semua lontong sampai cocok. Di sini panjenengan juga akan mengetahui bagaimana jutaan masyarakat Kamboja dibundir secara massal, para kaum Hawa dipersekusi dengan brutal, serta panjenengan akan mengetahui kebiasaan kuliner ekstrim mereka. Oke, langsung saja kita lanjut. Kamboja, secara resmi dikenal sebagai Kerajaan Kamboja, adalah negara yang terletak di semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Kamboja berbatasan dengan Thailand di sebelah barat dan barat laut, Laos di utara, dan Vietnam di timur dan selatan. Negara ini memiliki luas sekitar 181.035 km persegi. Wilayahnya didominasi oleh dataran rendah, dan Sungai Mekong mengalir melalui negara ini, yang menjadi sumber kehidupan bagi banyak penduduknya. Danau Tonle Sap, danau terbesar di Asia Tenggara, juga terletak di Kamboja. Kamboja memiliki iklim tropis, dengan dua musim utama, musim hujan Mei hingga Oktober, dan musim kering November hingga April. Suhu rata-rata berkisar antara 25 derajat Celcius hingga 35 derajat C. Kamboja memiliki populasi sekitar 16 juta orang. Penduduknya terdiri dari berbagai etnis, dengan etnis Khmer sebagai mayoritas. Bahasa resmi adalah Khmer, dan mayoritas penduduk beragama Buddha, terutama aliran Theravada. Kamboja memiliki sejarah yang kaya dan kompleks. Kerajaan Khmer, yang mencapai puncaknya pada abad ke-12, dikenal dengan pembangunan Angkor Wat, yang merupakan salah satu situs warisan dunia. Ekonomi Kamboja berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, dengan sektor pertanian, pariwisata, dan tekstil sebagai pilar utama. Kamboja terkenal dengan produk pertaniannya seperti beras, dan pariwisata semakin meningkat berkat situs-situs sejarah dan budaya. Budaya Kamboja kaya akan tradisi seni, musik, dan tarian. Tarian klasik Khmer adalah salah satu bentuk seni yang paling dihargai. Festival seperti Pechum Ben dan Tahun Baru Khmer juga memiliki makna penting dalam kehidupan sosial dan religius masyarakat. Kamboja adalah monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan parlementer. Raja berfungsi sebagai simbol persatuan negara, sedangkan kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri. Politik Kamboja seringkali dipengaruhi oleh ketegangan antara partai politik, khususnya antara Partai Rakyat Kamboja (CPP) dan oposisi. Kamboja menghadapi berbagai tantangan, termasuk korupsi, hak asasi manusia, dan pembangunan infrastruktur. Meskipun ekonomi tumbuh, masih banyak yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Secara keseluruhan, Kamboja adalah negara dengan sejarah yang kaya dan budaya yang unik, namun juga memiliki tantangan yang harus dihadapi untuk masa depan yang lebih baik. Negara ini dijuluki neraka di bumi, akibat perang saudara yang mengakibatkan jutaan warganya meninggal. Julukan ini muncul setelah perang Vietnam pada tahun 1960, ketika Kamboja di bawah kepemimpinan Raja Norodom Sihanouk memilih untuk tetap netral. Namun, keputusan ini membuat Jenderal Lon Nol dan Pangeran Sirik Matak, yang mendukung Amerika Serikat, merasa tidak puas dan berusaha menggulingkan raja. Sebagai respons, Raja Norodom Sihanouk menjalin kerjasama dengan kelompok Khmer Merah, yang berupaya merebut kembali kekuasaannya. Situasi ini memicu perang saudara yang menganukan negara dan menyebabkan penderitaan luar biasa bagi rakyat Kamboja. Pada tahun 1975, Khmer Merah meraih kemenangan dalam peperangan, mengubah Kamboja menjadi Republik Demokratik Kamboja di bawah kepemimpinan Pol Pot. Di bawah kepemimpinan ini, genoksidu terjadi sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang parah, ditujukan untuk memusnahkan kelompok tertentu dan membuat banyak orang meninggal. Khmer Merah menerapkan kebijakan yang sangat brutal, mereka tidak segan-segan membundir siapapun yang dianggap berbeda pendapat. Perempuan seringkali menjadi sasaran kekejiman, termasuk pemerkosaan. Selama masa pemerintahan ini, setiap gagasan sosialis dilarang, dan kepemilikan pribadi dihapuskan, rakyat dilarang memiliki perhiasan atau harta milik pribadi. Kondisi ini menciptakan suasana teror dan ketidakpastian yang menyelimuti Kamboja.
Khmer Merah, di bawah kepemimpinan diktator Pol Pot, menguasai Kamboja dari 1975 hingga 1978. Sebelum mengambil alih kekuasaan, Pol Pot adalah seorang guru dengan pendidikan tinggi. Namun, ia menyadari bahwa individu berintelektual tinggi bisa menjadi inciman bagi kekuasaannya. Akibatnya, banyak orang dari berbagai profesi, dokter, pegawai negeri, guru, dan tokoh penting lainnya menjadi sasaran kejahitannya. Sekolah-sekolah ditutup dan diubah menjadi penjara, sementara seluruh populasi dipaksa bekerja sebagai petani di pedesaan, tunduk pada perintah Khmer Merah. Mapeu, seorang mantan tahanan, menggambarkan situasi mengerikan yang dialami para tahanan, yang setiap hari dianiaya dan menderita kelaparan. Meninggo menjadi harapan terakhir bagi mereka, sementara praktik kanibilisme juga muncul dalam kengerian tersebut. Selama periode ini, sekitar 2 juta orang meninggo, dan dunia mengakui kekejiman yang terjadi, menyebut Kamboja sebagai neraka dunia. Hampir setengah dari penduduk Kamboja saat ini berusia di bawah 15 tahun, sebuah fakta yang mencerminkan warisan tragis dari genoksidu yang terjadi antara 1975 hingga 1979 di bawah rezim Khmer Merah dan Pol Pot. Selama periode kelam tersebut, sekitar 2 juta orang meninggal, yang menyebabkan dampak demografis yang signifikan. Kini, Kamboja mengalami angka kelahiran yang 3 kali lebih tinggi dibandingkan angka meninggonya, menunjukkan harapan baru dan potensi pertumbuhan bagi generasi muda. Meskipun sejarah kelam ini masih membayangi, anak-anak yang lahir hari ini menjadi simbol harapan dan pemulihan, membangun masa depan yang lebih baik untuk bangsa ini. Dengan populasi yang muda, Kamboja berada di persimpangan penting untuk mengubah sejarah dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Seperti sekarang ini, tampaknya unclup-unclup bebas masih menjadi hal yang lumrah di kalangan suku-suku pedalaman, meskipun hal ini juga sudah mengakar dalam tradisi. Seperti suku Kering, para gadis pergi ke Kamboja untuk memilih pasangan. Kamboja adalah salah satu negara yang belum menjadi jalur wisata, sehingga negara ini seperti permata tersembunyi yang belum banyak diketahui orang. Namun seiring berjalannya waktu, Kamboja semakin diperhatikan oleh wisatawan dari seluruh dunia. Diketahui sekitar 16 juta orang tinggal di negara ini. Nama Kamboja berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Kampuchea atau Kamboja yang artinya tanah kebahagiaan dan kemakmuran. Sekitar 96% penduduk Kamboja mengikuti Buddhisme Theravada. Suku Kering di Kamboja memiliki tradisi pengunclupan yang tidak biasa dibandingkan dengan suku lainnya. Orang tua suku ini membangun gubuk tresno untuk gadis remaja berusia antara 9 dan 13 tahun. Setiap malam kaum lontong diizinkan datang ke gubuk tersebut untuk merasakan kenikmatan rasa apem yang dimiliki gadis itu. Mereka bahkan membiarkannya untuk berhubungan unclup-unclup sepausnya dan sesuka hatinya di gubuk tersebut. Jika seorang wanita telah bersama beberapa lontong, dia dapat memilih siapa yang dia inginkan sebagai partner unclup-unclup selamanya alias menikahinya. Tujuan dari tradisi ini adalah untuk menciptakan kondisi yang membantu remaja putri untuk bertanggung jawab dan berhati-hati dalam berhubungan unclup-unclup. Cara keluarga Kering membangun rumah mereka berubah seiring dengan semakin makmurnya masyarakat. Secara tradisional, rumah mereka terbuat dari bambu kecil dan tidak bertahan lama saat musim hujan tiba. Namun, beberapa desa sekarang membangun rumah mereka dari kayu atau batu bata, yang bertahan lebih lama dari bambu. Jadi mereka ingin menempatkan semua kamar tidur di satu rumah untuk putri mereka. Tradisi ini sudah tidak ada sejak tahun 2003 karena ada wanita yang mengalami aktivitas pengunclupan yang amat agresif dari pria yang mendekatinya, dan itu membuat apemnya robek lebar. Kamboja menyimpan tradisi kuliner yang unik dan ekstrim, di mana camilan seperti tarantula, jangkrik, dan hewan lainnya menjadi sajian sehari-hari. Negara yang dipimpin oleh Raja Norodom Sihamoni ini memang terkenal sebagai surga bagi para pencinta kuliner berani. Di sini, makanan ekstrim yang mungkin terdengar aneh bagi sebagian besar orang Indonesia sangat mudah ditemukan. Dari jangkrik dan semut yang menjadi camilan umum, hingga tikus, laba-laba, dan berbagai reptil, pilihan makanannya benar-benar luar biasa. Tarantula, khususnya, dianggap sebagai delikasi yang menggugah selera. Menariknya, selama masa pemerintahan Pol Pot, tarantula menjadi sumber protein bagi warga Kamboja di tengah kelangkaan bahan makanan. Dengan ragam kuliner yang mencengangkan ini, Kamboja menawarkan pengalaman gastronomi yang tak terlupakan bagi para petualang rasa.
Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan bersedia subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar channel ini semakin berkembang dan semangat menyajikan video-video yang unik, menarik serta menghibur panjenengan. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya.